Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa ilhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Surat Tahrim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asyarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'radu am ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadha qala nabba'aniyal alimul khabir in tatuba ilallahi faqad da'arat sogot qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa sholihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asyarabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sya'ihatin thayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la
fa'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Tahrim. Tahrim itu haram. Haram itu apa? Haram itu yang dimuliakan. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Haram itu yang dimuliakan. Jadi kalau masuk Masjidil Haram itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Bulan haram itu inna iddatas syuhuri indallahi ada 4 di dalam bulan haram itu 1 tahun ada 4 bulan, yaitu Rajab, Ruwah, Poso, terus Muharram. Nah, itu kenapa itu? Itu ada kemuliaan yang harus dimuliakan. Jadi masuk di situ itu harus melakukan persyaratan-persyaratannya. Kalau di dalam bulan haram itu banyak istighfar. Minta ampun pada Allah. Karena di dalam 10 Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang jatuh pada 10 Muharram. Seperti diterimanya tobatnya Nabi Adam sehingga dia ketemu dengan Ibu Hawa, itu tanggal 10 Muharram. Terus Nabi Yunus, ya itu begitu, itu 10 Muharram. Terus ada lagi Nabi Nuh landing, apa namanya? Itu apa aja? Berlabuh, labuhnya kapal itu juga itu juga Muharram. Banyak itu peristiwa-peristiwa. Itu bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Dan ini hak tahrim itu juga yang harus diperhatikan, yang dimuliakan itu. Apa ini? Ini terkait tentang masalah rumah tangga. Nah, tuntunan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Sebab apa? Tidak selalu di dalam rumah tangga itu mesti harmonis terus, enggak selalu. Karena berbeda pemikiran, berbeda keinginan, berbanyak macam-macam keinginan dan sebagainya, pasti suatu ketika akan terjadilah perselisihan, itu pasti. Entah itu besar maupun kecil, perselisihan itu pasti terjadi. Nah inilah agar supaya perselisihan itu bisa ditanggulangi, tidak terjadi kesalahpahaman, maka turunlah ayat ini. Nah, ayat ini jumlahnya 12 ayat, turun di mana itu? Di Madinah. Di Madinah. Nah, peristiwanya asal mulanya asbabun nuzulnya, Rasulullah itu istrinya banyak. Nah, istrinya itu pada waktu hijrah ke Madinah itu dekat di masjid. Jadi rumahnya Rasulullah dekat sekali. Sampai sekarang itu kuburan makam Rasulullah itu ada di dalam masjid. Sebenarnya tidak di dalam masjid. Itu dulu kan kecil saja itu Madian. Nabawi itu kecil. Terus ada sebelahnya itu termasuk hanya Rasulullah. Itu ada kamar istri-istrinya Rasulullah itu dekat di masjid. Nah, suatu ketika yang jauh itu adalah istrinya namanya Maria, yang cantik seperti apa? Seperti orang Amerika, Hindu seperti itu. Cantik sekali itu, Maria itu Nah, suatu ketika si Maria itu datang ke masjid sana. Nah, datang di masjid itu terus mampir ke rumahnya Hafsah. Kebetulan di rumah Hafsah itu ada Rasulullah. Lah Hafsah lagi keluar ke rumahnya bapaknya. Nah, lama sekali di situ, Maria mampir di situ, namanya ketemu Rasulullah kan suaminya juga. Lamalah di situ. Hafsah datang langsung jemerut Hafsah itu. Apa namanya? Cemburu ya. Cemberut. Nah, Hafsah cemberut itu, Hafsah merasa bahwa di rumahnya ini bukan haknya Maria dengan Rasulullah untuk melakukan cinta kasih itu, tapi dibuat itu merasa tersinggung, merasa merendahkan itu. Saya mangkel.
Rasulullah mengatakan begini, sudahlah kamu diam. Saya haramkan Maryah untukku. Nah, turunlah ayat ini. Apa maksudnya Rasulullah mengatakan demikian? Itu membisikkan kepada Hafsah bahwa aku haramkan Maryah untukku. Agar menenangkan istrinya itu, maksudnya itu. Kamu jangan bilang kepada siapa-siapa. Ya sudahlah, aku haramkan Maryah untukku. Supaya tenang, gak cemberut. Itu. Nah, turunlah ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, lima tuharrimuna ma ahallallahu lak. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Nah, ini tidak boleh. Padahal Allah tahu kalau maksudnya Nabi itu adalah untuk menenangkan atine Hafsah. Ya, itu. Nah, tabtaghi, kamu cari. Ya toh? Dengan mengharamkan atas dirimu mardota azwajik, keridoan istri-istrimu. Nah, itu. Ya toh? Jadi mencari kerelaan, keridoan istri-istrimu terhadap dirimu sehingga kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, cuma ada syaratnya, kamu harus menebus dosa perbuatan mengharamkan itu. Ini Nabi, contohnya di Nabi itu. Nah, bagaimana untuk penebusan ini? Diampuni oleh Allah kesalahanmu mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah. Sebab yang berhak mengharamkan itu bukan manusia, tapi Allah. Itu. Nah, akhirnya qala qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Qad faradallah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan. Gitu. Mewajibkan, faradallah, fardu yang dari Allah langsung, yang harus dilaksanakan itu. Telah mensyariatkan, memfardukan lakum kepada kalian semua, tahillata aimanikum, membebaskan diri dari sumpah kalian supaya gak berdosa. Bagaimana syaratnya? Bayar kafarat, denda. Bagaimana dendanya itu? Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang, membebaskan budak. Lihat itu di dalam surat Al-Maidah 89. Coba lihat. Al-Maidah 89. Al-Maidah itu 5 kalau tidak salah. Setelah An-Nisa. Ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda atau pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, itu kan udah harus membayar itu. Wallahu maulakum, dan Allah adalah pelindung kalian. Wahwal alimul hakim, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini. Akhirnya ini persoalannya begini. Ini menceritakan asal usul peristiwa itu. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsa falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd
Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Wa id asarron nabiyyu ila ba'di azwajih. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, ini tidak disebut ini. Tidak disebut di sini. Biasanya menurut para ulama, kalau tidak disebut nama seseorang ini, itu pasti akan terjadi kepada sesudah-sudahnya pasti. Seperti Fir'aun, itu pasti akan terjadi. Nama aslinya bukan Fir'aun. Abu Lahab itu bukan nama aslinya. Kalau tidak disebut itu terjadi, pasti terjadi. Terjadi lagi itu maksudnya. Di lain waktu itu ada orang-orang yang akan seperti itu. Jadi di sini begini. Makanya di sini sebagai tuntunan itu pasti akan terjadi kepada orang-orang yang berumah tangga itu ada terjadi seperti itu. Nah, itu. Dan di sini tidak disebut siapa itu. Itu adalah kita ulangi lagi. Ketika Nabi membicarakan secara rahasia, membisikkan ya kepada salah seorang istri-istrinya, padahal itu adalah Hafsah. Kamu jangan marah. Hadis dan suatu pembicaraan tentang mengharamkan Siti Maryah atas dirinya. Kemudian Nabi berkata kepada Siti Hafsah, jangan sekali-kali kamu membuka rahasia ini kepada istriku yang lain atau Aisyah. Itu loh. Falamma naba'at fihi, maka tatkala menceritakan peristiwa itu kepada Siti Aisyah, dia menduga bahwa hal ini tidak berdosa. Ternyata Hafsah itu menceritakan bisikan Rasulullah ini kepada Aisyah. Nah, akhirnya komplotan sih antara Hafsah dengan Aisyah ini. Memang ada kecemburuan. Memang Maria itu kuat cantik sekali gitu, cantik. Nah, itu cantik. Jadi ada kecemburuan. Wa azharahullahu, dan Allah memberitahukan hal itu. Nah, Allah memberitahukan kepada Rasulullah hal itu. Nah, dia membukanya alaihi kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad tentang pembicaraan Siti Hafsah dengan Aisyah. Arrafa ba'dahu, lalu dia memberitahukan sebagian kepada Siti Hafsah. Rasulullah ini berkata, aku sudah tahu apa yang kamu ceritakan, apa yang aku pesankan kepadamu, jangan kamu ceritakan kepada Aisyah. Aku semua tahu, Rasulullah kaget, lo tahu dari mana kalau ya Rasul? Semua ini tahu dari mana? Sebab Hafsah itu menyangka, mengira atau menduga bahwa gak mungkin kalau berita ini disampaikan dari Aisyah. Dari mana ya Rasul kok tahu tentang berita ini? Wa a'radu ambak, dan menyembunyikan sebagian yang lain. Jadi Rasulullah tidak membuka front itu, tidak. Cuma aku sudah tahu apa yang kamu lakukan, aku sudah tahu. Ditanya oleh Hafsah, dari mana kau tahu itu? Falamma nabbaha bihi qalat man amba'aka hada qala nabba'ani al-alimul khabir. Maka tatkala dia Muhammad memberitahukan pembicaraan itu, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh yang maha mengetahui lagi maha waspada. Nah, disangkoni Hafsah itu gak dosa, mau dipesen ojo sampai ngomong-ngomong. Jadi ojo diomong lo, saya kira gak ojo ngomong-ngomong ya, ojo kondo-kondo. Ojo ngomong-ngomong lho ya. Mek sakmene ae. Kok sing critakne meneh, ojo ngomong-ngomong lho ya. Terus ngono. Ini tuntunan ini kan, tuntunan itu berdosa ya. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. In tatuba, jika kamu berdua bertobat, ya toh? Karena kamu bersekongkolan itu, cemburu itu, Siti Hafsah dengan Aisyah, ilallah kepada Allah,
Faqad saghat qulubukum, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong. Kecenderungan hatimu itu telah condong kepada Maria, cemburu kepada Maria. Itu. Jadi kamu bertobatlah kepada Allah. Wa in tadhahara, dan jika kamu berdua saling bantu membantu untuk membenci Maria. Nah, ya toh? Makmiku alaihi, terhadapnya, pada Maria itu, terhadap Nabi, ya, dalam melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi, yakni membuat Nabi susah karena memikirkan kecemburuanmu yang tidak benar itu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah adalah maulahu, pelindungnya, pelindung Nabi. Jadi lekon anjani menyusahkan aku dengan kecemburuan itu tadi, ya, maka Allah yang melindungi aku. Wa Jibril, dan malaikat Jibril, begitu pula. Wa sholihul mukminin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Nah itu. Jadi kalau kita lihat ini, memang persoalannya itu dari keterbukaan. Tidak keterbukaan itulah yang menjadikan apa? Kecemburuan sosial. Nah, makanya apa yang harus kita ambil pelajaran itu, kita terbuka saja. Jadi bagi istri dua, ya adalah istri satu, itu saat orang masalah. Sing istri dua atau istri sampai 4, itu ada tuntunannya begitu. Keterbukaan lah. Bagaimana untuk menciptakan tidak ada kecemburuan. Jadi mulanya dianjurkan harus fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu, maka lakukanlah adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aimanukum, apabila kamu tidak bisa adil maka wahidatan sijiae, cekak nambah sumpek. Nah, cara beradil itu bagaimana? Tidak akan mampu manusia adil dalam segi batinnya, tapi segi dohir bisa kamu lakukan. Bagaimanapun juga 2 istri atau 3 istri, itu pasti salah satu ada yang lebih disukai. Pasti. Ya toh? Pasti itu. Apa sing mbok nom, apa sing mbok tuwek. Sing biasane ya mbok tuwek, sing mbok nom kari-kari. Atau sebaliknya. Ya itu sebaliknya. Loh, hanya ngono itu apa? Tuntunannya ku begitu. Like Rasulullah itu beda, Pak. Kalau Rasulullah karena istrinya Aisyah itu masih muda dan cantik, nikah lagi itu umurnya lebih tua. Ya toh? Tapi biasanya orang sekarang umat Nabi Muhammad ini, jadi mbok sing tua iku karena wis perot, maka golek meneh sing semelohe, biasa ngono. Lah makanya sing paling dicintai sing mbok tuwek. Karena perot. Gak mungkin mesti sing semelohe iku. Ya wis ora apa-apa sak karep-karepe. Nah itu biasa. Nah inilah ciptakan keterbukaan sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara keluarga. Nah, ini di sini. Kalau kamu menyusahkan aku tentang masalah Maria ini, maka pelindungku Allah, wa Jibril, dan malaikat Jibril, wa sholihul mukminin, dan orang-orang mukmin yang soleh, wal malaikatu, dan selain dari itu malaikat-malaikat itu menolongku, memberikan pertolongan kepadaku. Zohir adalah penolongan pula itu. Zohirun, itu penolongan pula itu. Maksudnya mereka itu semua menjadi penolong Nabi terhadap itu. Kalau kamu menyusahkan Nabi, itu dikatakan itu. Jadi Nabi salah enggak ini? Ada kesalahan, mulai diingatkan. Kamu ojo mengharamkan itu. Salahnya Nabi kepada Allah. Karena untuk memberikan ketenangan kepada istrinya itu dengan bersumpah menghalalkan sesuatu yang haram. Gitu. Tapi karena ketidakterbukaan itu tadi, terjadilah mengharamkan sesuatu yang halal ya.
Asa rabbuhu in talaqakunna an tubtilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Asa rabbuhu in talaqakunna, pasti jika Nabi itu menceraikan kalian, pasti itu. Jika Nabi itu menceraikan kalian, bisa jadi Allah, maksudnya Allah Rabb, jika Nabi menceraikan istri-istrinya, anti ayyubdilahu, akan memberikan ganti kepada Nabi, gitu, azwajan khairam minkunna, dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Daripada kalian. Mukminatin, yang beriman, muslimatin, yang patuh, yang menyerahkan diri, yaitu Islam. Mukminatin, yang beriman, yaitu ikhlas tulus hatinya. Qanitatin, yang taat. Mereka taibatin, yang bertobat, abidatin, rajin beribadat, saihatin, rajin saihat. Saihat itu jalan itu apa, turis itu saum, malaikat saum tapi duduk siam. Saum itu saum yang anulah apa, prihatin ya, baik. Sayyibatin, yang janda, wa abkaron, dan yang perawan. Nah, jadi kalau Nabi menceraikan kamu, istri-istri ini, pasti Allah itu akan memberikan kepada Nabi yang lebih hebat daripada istri-istrinya itu. Mulane kono ojo anulah, ojo menyusahkan Nabi itu. Nah, baru ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qutuhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, baru diingatkan orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, saiki jogon ku anfusakum wa ahlikum, jogon peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Sapa keluarga kalian? Ya bojo-bojomu itu, keluargamu itu. Naron, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Nah, sing bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu Joko niku. Jadi utamakanlah bagaimana keluarga ini bisa sejahtera beriman kepada Allah. Jangan kamu nikah lagi menghancurkan yang satunya, sehingga berantakanlah keluargamu yang satu. Jangan. Kalau kamu hajat nikah lagi, silahkan, memang ada batasnya, wong lanang rabi papat, lek mampu. Tapi jangan kau lantarkan mereka. Banyak sekarang ini. Rabi sing siji nang Hongkong, sing mbok pertama nang Hongkong, terus rabi meneh sing lanang meneh. Wis dicuple duit teko Hongkong. Terus maru rabi meneh sing nang Malaysia. Waduh ya penak sing lanang daripada akhirnya mesti rusak, mesti ya Allah. Itu jangan begitu kan. Jogon itu jogon. Itu. Jadi jangan kau biarkan begitu. Gitu loh. Jadi kalau tidak ada kemampuan untuk menikah 2, 3, dan 4 itu lebih baik satu saja. Supaya keluarga ini gak kasihan, keluarga itu gak rusak. Itu. Alaiha malaikatun, itu penjaganya, sebab di neraka itu penjaganya itu malaikat-malaikat. Juru kunci neraka itu malaikat-malaikat yang jumlahnya 19 nanti di ayat Wadariyat kalian, Mudatsir. Itu akan disebutkan, nanti kita jelaskan kenapa kok 19. Giladun, yang kasar, kaku, keras. Sidatun, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum,
mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkannya kepada mereka. Jadi kayak robot, ora ono rasa kasihan, raja tiga. Des ya Allah. Nah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Nah ini. Jadi dalam ayat ini itu mengandung ancaman bagi orang-orang mukmin supaya janganlah kamu ini memurtadkan anak-anakmu, supaya kamu tetap bisa beriman. Jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu, ojo sampai masuk dalam api neraka. Gara-gara apa itu? Gara-gara usahlah, mulai imbangilah, imbang. Boleh kamu menyenangkan nafsumu, boleh silakan. Cuma imbangi, jangan sampai merusak tatanan rumah tangganya. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, hei orang-orang kafir. Jadi sing nolak tuntunan iki, gak mengikuti tuntunan Allah iku, la ta'tadiru, ya, la ta'tadirul yaum. Nah, itu kalian jangan apa itu? Hai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan uzur pada hari itu. Wong sing gak mengikuti tuntunan ini ojo sampai kononan dek ngarepin neraka iku ngomong uzur, ojo sih menunda-nunda, ora iso. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut apa yang kalian kerjakan. Allah tidak menyiksamu. Cuma itu apa sing kon kerjakan di dunia, itulah karena Allah sudah memberikan tuntunan, tapi kon gak gelem. Mulane jare Kanjeng Nabi Muhammad, semua itu manusia akan masuk surga kecuali sing ora gelem. Sapa sing ora gelem iku? Iya, orang gelem nur ikuti tuntunan iki Quran iki. Kafir itu kan menutup, dia tidak mau menerima, dinasehati begini gak gelem. Ya wes sakarepmu, itu memang tidak mau masuk surga. Nah itu. Jadi diingatkan, lek wis ana ndek kono ngarepin neraka iku aja kasih ditunda-tunda maneh, gak iso wis. Karena Allah tidak menyiksamu, kamu harus mau tidak mau masuk di situ, masuk neraka itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sudah ada? Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yaghniya anhuma minallahi say'an wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
ومريم ابنة إمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul azim. Ayo. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.